Setiap kali aku mau dia selalu sebul ke kamera. Ini anjing. Selalu, Cok. Kan biar ada mistis-mistis. Enggak gitu. Gue takut nanti enggak kamera itu kering, Cok. Pakai lipstick sekali. Halo guys, welcome back to our channel. Masih bersama gue Ernest Amandos di sini, masih setia ditemani oleh Koko William Tautau dan Koko Hendra. Hari ini kita akan membahas hasil pertandingan antara Sheriff Tiraspol versus Manchester United yang diakhiri oleh kemenangan tim sayangan kita 0-2. Kita bilang apa? Fur 1-3 per 4. Enggak, Hendra salah. Hendra prediksi. Ya kan, gue bilang selisih 2 pokoknya. Tahu, akhirnya tebak skor kita bener ya? Kalau nggak ikut sih. Ya kan gue tadi bilang selisih 2 tetap Pak. Ya, Menang dong. Menang. Itunya. Gimana? Masalah skor ya nggak peduli. Gimana ini dengan hasil pertandingan ini? Apakah pas atau tidak? Ini catatannya pasti banyak sekali. Ada Cristiano Ronaldo, ada performa dari Jadon Sancho, ada Malaysia, ada Bruno Fernandes dan Christian Eriksen yang lagi-lagi Banyak banget ya. Panjang banget. Christian Eriksen yang lagi-lagi menjadi komposer dari tim Manchester United. Dari, tapi kalau yang gue tonton nih, ya. agak bosen ya. Bosen banget sih gue nontonnya sih, parah. Tapi ya kalau MU tuh mainnya, kalau yang gue tonton kemarin, MU mainnya sabar banget. Udah passing kayak terus udah. Ya terbukti penguasaan bolanya 68%, Mbak. Iya. Tapi ya udah melawan tim sekelas Sheriff, apa yang harapin lagi, Pak? Anggapan lu kan pramusim. Iya, bukan pramusim ya udah lu main passing-passingan aja. Ya si Sheriffnya pun nggak ada nyerang yang gimana banget juga, yang mengancam banget juga nggak ada, biasa-biasa aja. Cuma ya beda kelas lah menurut gue lah. Banget ya. Kelihatan banget ya. Banget. Terus, jadi kemenangannya nggak penting itu menurut lo? Ya penting dong. Cuma untuk secara permainan tidak cantik lah. Ya, nggak enak dilihat lah. Gue seneng tapi ngantuk aja nonton. Biasa banget. Ngantuk. Gue jujur babak kedua gue udah pengen tidur banget. Sumpah, gue belum tidur, gue ngaku tapi udah sepet deh mata. Fuck man, udah nonton lah, udah habisin lah anjing. Terus yang gue catat lagi Eriksen nih. Eriksen man of the match lagi ya? Man of the match lagi. Nah ini catatan yang menurut gue penting juga sih. Ini Eriksen kan man of the match terus kan? Iya. Dia dari awal sampai akhir, dari awal musim sampai sekarang tuh inti terus. Iya. Itu catatan gue ya. Gue seneng sekaligus khawatir sebenarnya. Karena Ten Hag ini kayak nggak pede kalau nggak pakai Eriksen ya. Sama sih. Iya kan? Gue takutin tuh kok si Eriksen ini cedera sih. Nggak ada penggantinya sama sekali, Pak. Iya. Even Bruno menurut gue belum bisa. Bruno tuh di posisi belakang kayak Eriksen gitu. Eriksen kan posisi 86 ya? 8 lah ya. Si Bruno kalau main posisi itu menurut gue selalu soalnya si Bruno kalau di posisi 8 dia nggak ada gandengannya. Dia nggak ada yang barengin lah istilahnya, ya kan? Kalau selama ini yang kita lihat kan 6-nya McTominay atau Casemiro deh. 8-nya si siapa? Eriksen. 10-nya Bruno. Nah, Eriksen sama Bruno bisa istilahnya bisa tektokan. Iya. Lah kalau Bruno ditaruh nomor 8, nggak ada yang nomor 10-nya istilahnya, ya kan? Beberapa kali dicoba ada Fred, coba musim lalu. Dicoba juga sama VDB, Van de Beek. Sama aja nggak bisa gitu loh. Tapi maksudnya kalau Eriksen main tanpa Bruno, MU baik-baik aja. Siapa bilang tanpa Bruno? Siapa bilang? Ya Budi main kan kalah sih. Iya, waktu Anda jangan asal ngomong deh ya. Keselin sama Anda. Waktu digandengin sama Fred juga hancur kan? Iya hancur sih. Cuma maksudnya kalau buat posisi Eriksen tuh Bruno belum bisa. Karena Bruno tuh passing-passingnya menurut gue masih pakai feeling gak sih? Passing-passingnya. Iya, justru itu dengan kehadiran Eriksen itu pasti skill Bruno semakin enggak. Kalau Bruno taruh di belakang dia duel di darat juga kalah mulu. Gampang jatuh. Udah gampang jatuh, dikit-dikit mengeluh. Iya, itu terus yang gue gak suka. Passingnya pun gak pasti kayak Eriksen. Eriksen passingnya pasti kan, kaki kanan kiri jalan. Kalau Bruno tuh passingnya suka pakai feeling tuh loh. Feelingnya. Suka gaya-gaya gimana lah, passing mana dan sering gak lewat. Gitu. Itu yang menurut kepotong. Tapi lawan Arsenal 2 gol membedah pertahanan Arsenal juga passingnya Bruno. Eriksen ada passingnya Eriksen yang gitu. Gak ada. Cuman gol yang pertama yang Anthony itu berawal dari passingnya Eriksen
Eriksen loh. Bro, Eriksen. Tapi yang membawa bola tuh dijegal siapa? Iya, Bruno. Iya, tapi terlepas dari itu ya, kita balik ke lawan Arsenal ya. Semua gol yang tercipta lawan Arsenal itu semua andilnya Eriksen juga. Betul. Dan Bruno. Iya memang, tapi setelah itu kan baru Bruno. kita nggak bisa mengesampingkan perannya Eriksen. Kalau nggak ada passing gol pertama deh, kalau nggak ada passingnya Eriksen yang membelah dari tengah itu yang ke Bruno, oke Bruno yang dilanggar. Tapi kalau nggak ada, itu kalau yang passing si Fred atau si McTominay, passing back pass Pak. Ke back pass itu pasti. Mungkin Bruno tuh bukan tipe Bill. Bruno tuh kipas terakhir, tapi Ya, Iya. end passing bukan sih? End passing. Dari tadi aku mikir apa ya kata-katanya ya untuk kayak End passing. Kalau si siapa? Eriksen tuh kipas. Makanya itu dia Bruno belum bisa menggantikan Eriksen menurut gua makanya. Ya mereka harus main bareng lah memang lah. Ketika Bruno, nih gue tambahin, kalau ketika Bruno ditaruh ke 8, dia kan menjadi kipas. Dia yang kasih kipas, nggak ada yang end passing. Itu loh. Itu yang akhirnya kayak jembatan yang putus tadi. Betul. Lo sekarang kipas ke siapa? Fred. Fred nggak bisa end passing, patah serangan. Fred tuh gak bisa apa-apa. Dia gak bisa apa-apa. Bisa ngejar bola dong kalau Fred. kan berulang kali kayak gitu, ya kan? Lu kipas ke siapa? Fred, hilang bolanya. Iya pasti. Kalau nggak kepotong, kalau nggak gitu dia shoot terserah dah, semau-mau dia. Iya kan? Ya udah itulah kayak jembatan yang putus lah. Kalau lu mainin salah satu doang. Nah, makanya. Nah, yang 3 menurut gua nih Anthony. Anthony itu 3 pertandingan jadi inti ya. Iya. Tapi menurut gua belum 3 pertandingan itu berarti lawan Arsenal, Sociedad, oh iya betul. Ya kan, 3 pertandingan jadi inti dan gua belum impress sama sekali sih. Gue tau lah dia bukan tipe yang individual player yang kayak Ronaldo, Messi zaman dulu kan. Masa tuh gocekin berapa orang lewat gitu. Dia kan tim player kan. Cuma menurut gue sih dia juga belum nyetel sama timnya sih. Tapi dia juga diharapin untuk menjadi seperti itu. Nah, ketika dia terima bola, yang kita lihat selama ini di Ajax kan dia yang bagian membongkar pertahanan lawan. Dia yang berusaha menarik 2 back lawan untuk dekat sama dia. Akhirnya ada satu posisi yang kosong. Nah, dia berusaha untuk memancing 2 back lawan ini. Tujuannya itu. Belum terlihat di 2 game kemarin. Bahkan di lawan Arsenal pun enggak kelihatan. Biasa aja. Terlepas dari dia cetak gol. Terlepas dari dia cetak gol, mainnya biasa aja. Makanya. Kalau menurut gua Anthony, ya pertama menurut gua belum adaptasi, belum adjust aja sama tim yang sekarang. Terus apa namanya? Kalau menurut gua ya, Ten Hag harusnya jangan mainin dia dulu inti. Untuk melindungi dia aja. Terus main siapa? Elanga? Enggak, maksudnya ya Rashford ya posisi kemarin sih cedera ya emang ya. Cedera sih. Tapi kalau gini loh, maksudnya Rashford, Sancho, Cristiano dulu. Dia bisa masuk di menit 60-an gitu kan. Kasih waktu 20-30 menit untuk dia. Dia butuh adjust dulu. Betul. Sekarang loh, usianya dia juga masih muda, 22. Sekarang pemain kayak Casemiro yang udah 5 kali juara Champions League aja adaptasinya susah, Pak. Sih, bener. Sampai sekarang belum starter loh. Dia starter cuma lawan Sociedad kalah pula. Iya kan? Nah, itu 5 kali juara Champions League loh. Tapi mungkin pergerakan tanpa bolanya juga yang diharapin Ten Hag juga kan. Gimana? Ten Hag kan pergerakan tanpa bolanya juga yang diharapin Ten Hag kan. Iya, tapi beberapa kali kemarin nggak kelihatan. Belum kelihatan. Karena mungkin lawannya biasa aja, dia juga nggak terlalu mau main ngotot gitu. Yang penting gitu loh. Dia kan harus jaga kondisi juga. Makanya itu yang buat takutin dia lawan Sheriff aja nggak kelihatan, Pak. Itu yang saya bingung sebenarnya. Ya semoga sih. Ya ini maksudnya caranya Ten Hag untuk melindungi harusnya dia jangan dimainin inti dulu. Kasih waktu 20-30 menit terakhir lah. Kita butuh kayak Ronaldo awal-awal masuk MU lah waktu umur 17-18 tahun. Gak selalu dia di inti kan. Dia masuk sekitar 15, 20-30 menit. Tapi perbedaannya waktu itu Ronaldo dibeli cuma berapa? 15 atau 10? 12 juta setengah pound. Ini 100. Makanya Ten Hag juga. Justru itu. Makanya untuk melindungi pemain ini jangan dimainin inti dulu. Gua gak setuju. Lu kalau mainin inti terus, apalagi gue kan udah bilang main di MU itu tekanannya beda bro sama main di tim lain. Harga udah 100 juta. Lu mainin inti terus di 3 pertandingan, anggapannya gagal lah. Rating dia juga gak terlalu tinggi loh waktu 3 pertandingan kemarin. Terlepas dari yang pertama lagi-lagi cetak gol lawan Arsenal, biasa aja kalau gue bilang mainnya. Cara ngelindungannya itu. Benar. Gak usah main inti dulu. Dia 3 pertandingan main jelek, dia pasti udah mentalnya udah kena pasti. Takutnya mentalnya kena karena pasti, bulian media itu kan apalagi MU. Benar. Gak ada buliannya Anthony sampai sekarang.
Iya paling enggak kan pasti muncul. Nanti suatu saat itu pasti muncul 100 juta kayak gini doang. Iya pasti ada Pak. Gitu loh. Emang dia nggak melakukan kesalahan apa-apa sih. Iya. Cuma nggak spesial juga. Iya nothing wrong, betul. Nothing wrong tapi nggak spesial. Iya. Gitu loh. Itu yang dia catatan gua. Dan Ronaldo siu. Kok siu lemes banget sih? Penalti doang soalnya. Iya, soalnya Kalau nggak penalti gue siu. Iya. Penalti doang. Tapi banyak yang ngoceh-ngoceh ya. Ronaldo ngapain sih lu pakai siu segala sekarang. macem? Iya, itu Orang lu anjing gitu kan. Itu dari lu. Maaf. dia tuh kayak melepaskan emosi Nah dia. itu. Kalau menurut gua sih dia benar-benar lega gitu. Anda sebagai Pak tahu, Anda sebagai fans beratnya Ronaldo, apakah Anda ikut lega dengan gol pertama Ronaldo di musim ini? Gua seneng sih. Seneng ya? Gua seneng. Meskipun hanya dari penalti. Iya. Meskipun dari Lawan penalti. tim anta beranta gitu. Berata tetap aja. Tapi gue seneng akhirnya dia Gol is a goal ya. gol. Akhirnya dia nyetak gol lagi. Ini Perlu ya untuk ningkatin PD ya. yo ini lagi ibaratnya keran baru dibuka bro. Buka. Yoi. Bocor. Habis itu udah dong. Ntar kan sini tahu siapa? City Pak. City ya. Lo optimis. Oh iya sorry. Ini gue yakin pemain yang akan bersinar melawan City itu cuma 2. Siapa? Anthony lagi. Terlepas dari Eriksen masih mainnya cukup stabil Iya, gitu aja. Martinez sama Anthony. Kalau gue yakin. Pegang ya omongan gue hari ini ya. Martinez sama Anthony yang bersinar. lawan City. Ya Martinez Di Oktober nanti. Kalau Martinez gue yakin, Ya, bukan ya gue lebih lihat. percaya Martinez. Gue yakin Martinez Maksudnya kayak sama Anthony. 4 back utama kita ini Dalot, Malaysia, Varane, Martinez tuh kayak jaminan kemenangan gak sih? Iya. Ketika 4 back ini main, rekornya 100% menang. Iya. Belum melawan City ya. Iya, tapi kan kita sudah melawan Liverpool dan Arsenal. Iya Itu sih. bukan tim kacangan, bro. Betul. Tapi Liverpool Iya kan? tidak dengan kekuatan penuh. Ya bodo amat, itu kan salah dia. Arsenal juga Iya kan? Itu salah dia, bukan salah kita. Pertama yang dianul di wasit juga. Loh, sekarang lu ngomong Liverpool gak kekuatan penuh siapa, Bang? Gak kekuatan penuhnya. Yang tengahnya tuh Siapa? Thiago. Oh Matip iya, ya? tengahnya. Matip kan. Back tengahnya. Van Dijk lu. Pemain tengah. Van Dijk yang di borgol itu kayak gini-gini. Jebol. Oh iya yang di Iya, golnya Sancho. gol Sancho. Oh iya. Yang modelnya kayak di borgol itu. Iya. Nunes, itu kan salahnya dia. Tapi Nunes main juga malah kita bantai Iya, bro. makanya. Maksudnya kalau Kenny bilang Nunes gak main, Nunes mainnya salahnya dia juga. Karena kartu merah ya kan. Iya. Dia sendiri yang bikin masalah. Tapi Sekarang juga nggak kelihatan Nunes. Ya makanya. Ayo, sekarang lu kalau menghina Anthony itu Nunes juga tidak kelihatan. Ya, Tapi emang. kan si Nunes kan akhirnya nggak dimainin lagi maksudnya sama siapa? Klopp nggak dijadiin inti juga. Iya. Karena Klopp sudah tidak percaya dengan Nunes. Enggak, menurut gue itu Ten Hag untuk masih melindungi percaya. pemain. Iya pak. Melindungi Nunes sih- dulu. Nunes parah Sekarang sih. Lu sekarang kayak pemain 100 juta lu mainin terus tapi ujung-ujungnya dia tuh flop. Dibantai media, mentalnya kena, bro. sama-sama kena mental ya. Lu main futsal nih. Ya. Lu ibaratnya nih. Nggak nyetak gol, nggak nyetak assist. Lu dibeli mahal sama Kenny nih. Ya. Terus pelatih lama lu ngelatih timnya Kenny. Terus lu nggak nyetak gol, nggak nyetak assist, sudah dibeli. Ya, kena mental Serba juga. salah. Iya. Lu main nggak nyetak gol, lu blaming yourself lah pasti. Bukan, tapi maksudnya gini loh, lu bukan nggak main, lu main tapi ada porsinya. Nah, gimana perasaan lu kalau lu yang jadi kayak gitu? Ya nggak Lo apa-apa. nggak apa-apa, Hah? nggak apa-apa. Ah, lu pasti marah-marah lah kalau Lo lu. enggak, Enggak lah. semua itu ada porsinya. Marah-marah. Dibilangin. Semua ada porsinya, nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Lu harus adjust dulu sama tim ini. Kalian dengan lihat saja nanti pertandingan lawan Manchester City. Siapa yang bersinar? Lica sama Anthony. Siapa yang bersinar? Haaland sama De Bruyne. Jujur ya. Gue terlalu imba. udah predik tebak skor. Gue tuh awalnya 0-1, Pak. Kan di kandang City kan? Loh, emang udah keluar di aplikasi? Ada. Udah bisa. Gue udah predik. Terus gue lihat City berapa? sepertinya tidak mungkin. City berapa? Gak tau, gak ngecek gue. Gue 0-1, gue gantilah 2-1. Berarti menang City dong. Iya. Ya semoga salah ya. Gue Semoga berharap, salah. gue tetap berharap MU menang. Gue tuh pengennya ya, ketika gue prediksi MU kalah, menang. Gak apa-apa udah. Ya iya. Kayak lawan Arsenal kan? Iya. Gue prediksi Arsenal. Gue prediksi seri kalau nggak salah. Seri apa Enggak, kalah ya? gue menang gua. Gue gak menang boy. Seri atau kalah gitu. Iya. Malah menang ya. Malah Gak menang. apa-apa. Gak Seneng apa-apa. dong. Happy Iya, dong. Malah happy gue. Nah, happy lah, happy Gak usah lah. nyolot bisa gak? Lo enggak. Akhirnya ya, ntar 2 Oktober ya lawan City ya. Iya. Kita rencana live ya. Live ya. Live ya, ntar live reaction ya. Nonton ya. Nonton ya. ya. Teman-teman nanti nonton ya. Teman-teman kita ada di rumah
Rumah mana sih, Cuk? Kita di mana sih? Salah. Kita di mana? Di rumah lu kan? Di sini. Mata lu Oh jangan. iya, sini ya. Sini ya. Ini kita live. Iya. Kita live. Padahal gua pikir bakal di rumah tahu. Semoga ntar kita teriak-teriak. Yoi, Ya, amin. teriak kenapa nih? Enggak apa? Akhirnya ya ntar lawan City ya. Lisandro ketemu Haaland lagi. Yoi. Rekornya sih Lisandro lebih bagus waktu ketemu Haaland. Lagi loh. Lawan Arsenal ke-5 kemenangan beruntun. Lawan MU patah. Haaland ini cetak gol terus sampai sekarang. Lo gimana sih maksudnya? Maksudnya gimana ya? Mungkin Iya. Gua bingung. MU bagian matai. MU bagian mata ini. Iya. rekornya. Arsenal patah. Kemarin dia patah. Haaland kan cetak gol terus nih. patah. Oh iya ya, bener juga ya. Patah lawan MU. Oh iya, patah ya? bener juga patah. Tapi jangan kakinya MU dipatahin kayak omongan lu. Masa kakinya dipatahin? Jangan. Anarkis itu nggak baik bro. Iya. Betul. MU ini Jangan. spesialis matahin rekor. Iya. Ya. Dan nanti juga McTominay bisa ketemu Haaland. McTominay. McTominay. Oh, iya. Kan? Ya. Tapi Casemiro kemarin dikasih kesempatan menit bermain yang Adil panjang sih itu, ya. adil. Babak 45 kedua. menit Babak kedua. pertama untuk McTominay, 45 menit kedua untuk Casemiro. Menurut gue itu adil banget. Apakah melawan City Casemiro bakal tetap ganti di babak kedua atau Menurutmu kan? Enggak. Tetap McTom. Loh, tapi McTom itu tinggal satu kartu kuning lagi absen loh. Maksudnya apa-apa, akumulasi. masih ada Casemiro. Justru pada saat itu hancurin. pada saat Hancurin, City merah hancurin. kalian. Haaland ya. Haaland kalau De Bruyne lah. Loh, jangan Patah dong. lah atau apa kayak gitu. Loh, terus kalau udah kartu merah nggak patah. Nah, cuy. ini seru loh pasti ya. Haaland yang begitu tinggi dengan gerakan-gerakan akrobatis yang begitu melawan Lisandro Martinez the Butcher ya. Yang pendek. yang pendek ini kita lihat siapa yang bakal menang. Ya, gue percaya. Pemainnya bisa McTom. Bisa. McTom untuk Cover Haaland. ini kan. Haaland. Setuju. Iya, Tapi iya. bicara soal back ya, ini mungkin nggak sih duet Varane dan Martinez ini lebih baik dari Ferdinand dan Oh Vidic. enggak. Oh enggak. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Itu Tetap Ferdinand sejauh Vidic ini ya. the best. The best. The best. Back. Per defense ever. The best juga karena nggak ngelawan tim kayak City sekarang ya. Beda dong. Lu City, dulu. waktu dulu Ferguson itu dulu lawan Arsenal. City-nya Mancini aja udah terkeok-keok pak. Iya, soalnya pakai Johnny Evans Iya sih. waktu itu. Johnny Evans kartu merah yang kalah 1-6 itu. Barcelona ditahan, bro. Enggak sih. Si Vidic Ronaldo. Vidic Ferdinand. Video iya. Ada dong. Iya, tapi tetap kalah. Final kalah 2 kali kok. 2 Ya, kali. tapi sebelumnya menang yang treble itu. Itu lebih memalukan itu. Ferdinand tinggi itu di heading Messi kan lebih memalukan Iya, waktu yang itu. di Roma. Ada nonton nggak sih waktu itu? Nonton. Nonton Pak, itu nonton gua. Pasiennya warna apa? Hah? Waktu Messi. Biru. Kenapa sih bahas sepatunya? Biru. Biasanya berhasilnya gimana Messi? Gini, pakai Iya. telepon, pakai sepatunya. Iya. Gue masih ingat. Gue nonton bareng. Gua lupa. Itu- Karena kalian melihat selebrasinya kan? Karena kalian bukan fans sejati. Gua nggak mau lihat selebrasinya Messi. Gua matiin TV. Loh. Padahal dia yang lupa. Iya, udah tidur gue rasa. Terus tentang keuntungan dan kerugian postpone match ini kan. Apakah MU itu rugi atau untung sih? Kalau- Dia nggak main, sedangkan City kan main. Ada ruginya, ada untungnya. Iya. Apa ruginya, apa untungnya? Kalau ruginya ya kita kehilangan momentum. Ya beberapa kali di IPL kan kita bagus ya rekornya ya. Habis matahin rekornya kemenangan Arsenal juga. Sociedad sih. Iya terus kalah sama Sociedad ya, tapi ya. Tapi yang paling nggak di IPL kan kita rekornya bagus. Tapi Sociedad juga kita pakai second team kan? Iya second team. Iya. Iya itu kan cari-cari formasi Oke kedua lah, aja ya, lah, oke lah. second team Masih lah. dimaafkan lah Terus kalau itu. apa namanya? Kalau keuntungannya ya adaptasinya lebih panjang aja untuk pemain baru, apalagi untuk Anthony, Casemiro. Tapi international break juga. Iya. Ya. Ya kepotong international break juga, tapi paling nggak momentum itu terjaga gitu loh kan. Tapi ya kalau karena ada di postpone ini lebih panjang lagi. Harusnya diuntungkan lah ya dengan istirahat yang lebih panjang. Istilah ya. lebih panjang iya. Betul. Kalau nggak mau ketinggalan poin lebih banyak ya lawan City harus benar-benar ngotot sih. Dia Kalau harus habis-habisan, Pak. Kalau Iya. pemain yang cedera apa nih? Yang berpeluang pulih. Martial berpeluang pulih nggak? waktu berpeluang lawan City? pulih, harusnya pulih. Dia udah di cadangan. kalau dia sama international break dia istirahatnya udah 4 minggu lebih, harusnya cukup lah. Sama lo ya dia udah Oh, nggak iya, main, dari awal nggak cedera, main iya, lama iya, kan. iya. Terus sama si Rashford juga dia nggak dipanggil timnas juga kan. Sancho tuh nggak yang heran nggak dipanggil timnas. Ih, keterlaluan. Iya, Cuk. Southgate itu ada apa sih? Southgate itu English Ole kalau gue bilang. Inggrisnya apa? Tole ya. Olehnya Inggris ya? Olehnya Inggris. Tapi dia bisa membawa final loh. Lo ya Euro. sekarang drawingnya siapa? Lu jangan lupa ketika kemarin Piala Eropa tuh ketemunya gampang-gampang kan ya drawingnya. Siapa kan lupa gue.
drawingnya nggak terlalu berat. Iya. Gue lupa negara spesifiknya, tapi nggak terlalu berat gitu loh. Bandingin sama lawannya Italia lebih berat kan? Ya. Lawan siapa? Ntar dicek sama Kenny. Drawingnya. Gini loh, kalau turnamen tuh ya memang ada lucknya di drawing. Iya. Kalau drawing lu dapetnya gampang-gampang. Ya lu bablas sampai final ya gampang-gampang aja, Pak, lempeng jalan lu. Tapi kalau lu ketemunya kayak yang susah kayak Real Madrid kemarin tuh susah ya kan ya? Tetap yang juara. Champions League. Iya, makanya ketemunya Chelsea gitu-gitu. City ya? City. Iya, City. Tapi depannya Inggris juga banyak kan, Foden lah, Grealish. Ini ngomong soal Inggris ya. Ada satu pemain yang menurut gua layak dipanggil timnas sih. Siapa? James Maddison tuh bagus ya. Madison. Bagus tuh. Madison Inggris ya? Oh iya Inggris ya. Emang nggak dipanggil? Nggak dipanggil. Panggil, masuk kan? Tuh, masuk ya? Masuk Madison. Loh, tengahnya cuma 5 loh. Madison enggak. Bukannya masuk. Tengah itu cuma 5 kok dipanggil. Kalau nggak salah Lu cek lagi kan? Aku lihat masuk. Calvin Phillips, Declan Rice. Calvin Phillips. Di City aja nggak pernah main cuy. Makanya itu anehnya. Calvin Phillips tuh udah jarang dimainin kan cedera kan, cedera shoulder kan. Ya itu masih dipanggil loh. Declan Rice, Calvin Phillips, terus siapa lagi? Jude Bellingham. Ya Bellingham masuk. 2 lagi apa? Buat Prowse. Ward-Prowse ya. Bukan James Madison, Ward-Prowse mungkin. James Ward-Prowse. Coba gini cek. Satu lagi siapa? Seingatku Madison masuk. Satu lagi siapa kan? Seingatku. Lupa gua. Coba kan cek kan. Mason Mount tuh apa? Mason Mount sayap ya? Kan please cek kan. Back yang dipanggil 12 loh. 12 back. Maguire bro. Kayaknya dia mau main 5-3-2. Namanya banyakin back. Atau 5-4-1. Tengahnya dia cuma 5 loh yang dipanggil. Jude Bellingham, Mason Mount, Calvin Phillips, Mason Declan Mount, Rice, James Ward-Prowse. Oh kan? Berarti Depannya. Tammy Abraham, Jared Bowen, Foden, Jack Grealish, Harry Kane, Saka, Sterling, Ivan Toney. Oh Saka, Saka, iya. Ivan Toney. Berarti gua salah lihat Ward-Prowse itu Ward-Prowse. mungkin. Oh iya, Bagus tapi padahal si itu. Sancho juga saingannya berat pak. Siapa? Grealish nggak bagus loh padahal mainnya Ya, di situ emang nggak biasa bagus aja. sih. Jared Bowen itu ya biasa loh Jared Bowen itu. Ya siapa lagi tapi ya Sancho juga baru-baru ini bagus. Tapi sebenarnya gue seneng juga sih Sancho nggak dipanggil. Iya. Jadi lebih fit Istirahat. Istirahat Ya kan? badannya. Terhindar dari cedera. Kita Iya. butuh dia waktu lawan City. Betul. Kan Sancho lagi performnya lagi bagus nih, lagi naik. Itu yang Ya gue dibutuhin. berharap Man City yang cedera Tapi sih, Sancho juga biasa aja lah. Ngawur ya. Bagus apanya? Sancho sih jujur ya. Ya oke lah. Yang nggak terlalu bersinar kayak performanya nggak kayak Martinez yang Eriksen. Ya untuk winger ya biasa lah. Karena permainan MU yang sejauh ini menunggu. Jadi yang kelihatan tuh backnya. Iya nggak sih? Kan selama ini yang dimainin sama MU reaktif football. Tapi kalau menunggu wingernya juga harus kelihatan harusnya. Kalau dia main Kan bantu mundur, bukan bantu maju. Lebih ke nolong back dulu, nolong pertahanan dulu. Ketika maju makanya attempts kita berapa setiap lawan kemarin kalau nggak salah 8-4 ya. Yang 8-4 lawan ini Sheriff. lawan Sheriff. Nah, lawan Sheriff 8. Iya. Makanya Sheriffnya 4. itu termasuk dikit loh. 8 itu. Nah, sekarang on targetnya berapa dari 8 itu? Ya 8 itu. 8-8-nya on target. Berarti shootnya berapa gitu? Lupa gue. Berapa belas itu kalau nggak salah. Iya, pokoknya banyakan Sheriff malah. Shootnya banyak ke Sheriff. Nah, makanya On targetnya banyak MU. sejauh ini kalau gue bilang ya, kan lu udah bilang juga, maksudnya permainan kita tuh membosankan sejauh ini. Lawan Sheriff aja loh, kita kebanyakan sentuhan yang paling banyak siapa sih lawan Sheriff? Martinez sama Varane, Pak. 8 shoot, 4 shot on target. Nah, 8 shoot, 4 shoot. 11 shoot. Berapa shoot on target? 2 ya? 2. Makanya kan Iya. agak memalukan sih sebenarnya ya kan. Sentuhan terbanyak itu Varane Martinez, Pak. Iya. Kayak oper-operan aja di belakang. Aja emang nunggu kan, makanya itu mainnya sabar banget. Makanya mainnya tuh kayak nunggu. Jadi ya gimana lu bisa lihat depan lu impresif kalau kayak gitu. Padahal inti loh itu yang dimainin semua. Ya makanya 11-11 winning team. Winning team itu. Oh enggak winning team. Harusnya kan Rashford. Bukan tapi Ronaldo. minus itu kan, minus Rashford Rashford aja. sama Elanga diganti Anthony. Oh enggak. Loh iya dong. Enggak Anthony lah. Winning teamnya gimana sih? Ya maksudnya Winning timku timnya Anthony. Anthony emang inti. Makanya gue bilang winning timnya itu kan harusnya kan Elanga yang main pertama. Karena sudah beli Anthony main. Oh. Lebih winning tim dong. Iya, lebih Ya winning team. makanya. Tetap cuma segitu doang. Makanya membosankan toh berarti toh permainannya. Enggak, tapi kembali ke Sancho itu. Masa spesial apa dia? Dia finishingnya bagus. Kalau aku lihat ya golnya dia. Iya. Itu kecerdikannya dia, penempatan bolanya dia tuh bagus. Ya, Sancho sama itu. kayak waktu lawan Liverpool kan. Iya, penempatannya bagus. Iya. Dia tendangnya tenang loh juga. tendangnya nggak terlalu kenceng, tapi Iya, di sudut-sudut ya. Flashingnya bagus. Iya, di sudut-sudut yang kiper itu susah Susah. jangkaunya. Emang.
Ya, bagusnya di situ. Waktu lawan Liverpool juga kayak gitu kan. Iya. Itu kan berarti itu bagus. Bukan, cuman as a winger, dia tuh nggak terlalu menusuk kayak zaman Dortmund juga, sama aja. Kalau lu bilang Anthony nggak menusuk, dia juga nggak menusuk. Kalau itu mungkin dari taktikal. Ya taktikal aja. Iya. Makanya Anthony juga nggak menusuk karena taktikal juga. Ya makanya. Tapi untuk 100 juta masih belum kelihatan, belum kelihatan lah. Belum memuaskan. Itu kalau gue bilang belum adjust lah. Kita lihat lawan City nanti ya. Dia akan kita Licha sama Anthony. Licha sama Anthony. Oke guys. Terus soal pemain MU yang paling improve siapa sih? Dan yang paling underperform sampai sekarang ini siapa sih? Dari sejauh ini match pertama melawan Brentford ya, kalah 2-1 sampai sekarang ini loh. Brighton sorry, kalah 2-1 sampai sekarang. Siapa yang paling improve? Dan siapa yang paling jelek? Gua dulu. Terserah. Sud. Hendra dulu kalau gitu.